Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Duden Saipudjaman, SPD MPD MSI. Yang saya hormati Bapak Rizky Jakwandi, SPD MPD. Saya Silva Kurata Ayuni dengan NIM 2406993 akan memaparkan terkait hasil eksperimen mengenai viskositas. Dimulai dari pertanyaan pendahuluan. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida? Bagaimana pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida? Bagaimana cara mengetahui kekentalan suatu fluida melalui metode laju tetesan fluida? Bagaimana pengaruh massa benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida? Kemudian bagaimana cara mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida? Kemudian bagaimana pengaruh dimensi benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida? Tujuannya yang pertama tadi untuk mempelajari pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida, mempelajari pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesannya, kemudian mengembangkan metode untuk menentukan kekentalan fluida, kemudian mempelajari pengaruh massa benda terhadap sifat gerak benda, kemudian mengembangkan metode untuk menentukan kekentalan fluida, kemudian mempelajari pengaruh dimensi benda terhadap sifat gerak benda di dalam fluida. Hipotesis yang saya ambil yang pertama, bagaimana pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida? Dugaan saya, semakin kental fluida, maka kecepatan tetesannya itu akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, ketika massa bendanya lebih kecil, maka laju kecepatannya itu akan semakin lambat. Langkah-langkahnya yang pertama, kita siapkan tabung berisi fluida, kemudian tentukan jari-jari massa jenis, kemudian tentukan massa jenis fluida menggunakan tabel atau dengan eksperimen terpisah, kemudian jatuhkan bola ke dalam tabung fluida, maka bola akan mulai dipercepat oleh gravitasi, tetapi pada akhirnya akan mencapai kecepatan terminal, di mana gaya-gaya yang bekerja seimbang. Kemudian, ukur waktu yang dibutuhkan bola untuk bergerak antara dua titik. Kemudian gunakan rumus hukum Stokes untuk menghitung viskositas dinamis fluida dengan memasukkan nilai-nilai yang telah diukur. Kemudian tentukan nilai viskositasnya berdasarkan grafik T, F, Y. Kemudian tentukan nilai viskositasnya berdasarkan grafik T sama dengan 1/R². Kemudian langkah-langkah dalam prosedur percobaan viskometer readboard. Yang pertama, kita siapkan set alat readboard, kemudian susun alat sesuai dengan gambar, kemudian siapkan stopwatch untuk mengukur waktu yang dibutuhkan tetesan fluida hingga memenuhi batas 50 mili pada tabung receiver. Kemudian sebelum menempatkan tabung receiver, atur dasar receiver agar berada dalam posisi yang stabil dan tepat di tengah tabung air. Nah, pastikan dengan menggunakan alat pengukuran atau water pass. Atur jarak antara tabung alir dan dasar receiver sejauh 18 cm. Sebelum memasukkan fluida ke dalam tabung minyak, pastikan katup bola sudah menutupi tabung alir agar tidak ada kebocoran yang terjadi sebelum pengambilan data. Kemudian fluida yang dimasukkan ke dalam tabung minyak harus lebih dari 50 mili. Masukkan fluida secara perlahan dengan menggunakan corong, pastikan tidak ada kebocoran yang terjadi. Kemudian saat akan memasangkan regulator tegangan, pastikan skalanya berada di titik 0 dan sudah ada air yang dimasukkan ke dalam tangki. Untuk menghemat waktu, air yang dimasukkan ke dalam tangki sudah dipanaskan terlebih dahulu. Jika alat sudah siap digunakan, maka kita lanjut ke pelaksanaan. Yang pertama, kita lakukan percobaan viskositas dengan memilih beberapa suhu yang sudah ditentukan. Nah, dari kelompok kami menggunakan suhu 75 derajat. Nah, ini tergantung pada sampel viskositasnya ya. Setiap kelompok itu diberi sampel viskositas, sampel suhu yang berbeda-beda. Kemudian, atur regulator tegangan agar dapat menaikkan suhu fluida. Gunakan skala yang sesuai setelah kita berkonsultasi dengan asisten laboratorium.
Putar pegangan pengaduk agar suhu fluida merata. Karena suhu air yang tinggi, kita harus berhati-hati ketika melakukan percobaan. Jika fluida yang digunakan sebagai sampel viskositas sudah mencapai suhu yang ditentukan, maka kita angkat katup bola sehingga tabung alir akan meneteskan fluida. Pertahankan suhu fluida dengan mengatur skala regulator tegangan. Ukur waktu menggunakan stopwatch. Catat waktu dari mulai tetesan pertama hingga tabung receiver mencapai 50 ml. Setelah selesai percobaan, kita buang air dalam tangki melalui katup pembuangan ketika air sudah tidak terlalu panas. Kemudian kita gunakan pipet untuk mengambil fluida yang tersisa di tabung minyak. Kemudian bersihkan tabung minyak yang sudah digunakan dengan lap atau tisu, kemudian keringkan dengan benar. Lalu kita bersihkan tabung receiver, gunakan air atau sabun bila perlu, dan kita keringkan juga dengan benar. Bersihkan termometer dan pastikan masih dapat digunakan untuk sesi percobaan selanjutnya. Kemudian kita rapikan set alat read word sesuai dengan sebelum memulai percobaan. Nah, SOP pengambilan datanya. Yang pertama, untuk menghitung berat jenis fluida. Massa fluida itu kan merupakan massa yang dimasukkan ke dalam tabung minyak. Maka karena suhu air maupun fluida sampel viskositas itu bisa mencapai titik didih, maka kita harus berhati-hati ketika melakukan percobaan. Pastikan kita sudah memahami rangkaian listrik karena regulator tegangan menggunakan konsep listrik. Maka bahaya yang terjadi ketika terjadi kesalahan dalam menggunakannya. Pastikan kita menggunakan lengan panjang, kemudian jas lab, alas kaki yang sesuai serta berkonsentrasi dengan penuh. Ini merupakan hasil data yang telah kita dapatkan dari eksperimen percobaan piskometer read word dan percobaan hukum Stokes. Ini hasilnya, hasil dari datanya. Kita akan menjawab pertanyaan penelitian tadi. Yang pertama, pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida. Dari hasil eksperimen yang telah kami lakukan, pengaruh perubahan suhu sangat berpengaruh terhadap kekentalan fluida. Ketika suhunya semakin tinggi, maka fluidanya itu akan semakin encer. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya kita memberikan suhunya itu yang rendah, maka akan semakin kental fluidanya. Kemudian, pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ketika suhunya dinaikkan, maka fluidanya itu akan semakin encer, sehingga kecepatan tetesan fluidanya itu akan semakin besar. Sementara ketika suhunya semakin rendah, kekentalan fluidanya itu akan semakin tinggi, sehingga akan sulit untuk atau akan lebih susah untuk menetes fluidanya. Kemudian, bagaimana pengaruh massa benda terhadap gerak benda di dalam fluida? Massa bendanya, ketika massa bendanya itu lebih besar, maka ketika dimasukkan ke dalam tabung, kecepatan jatuhnya itu akan semakin mudah. Sementara ketika massa bendanya itu lebih kecil, maka kecepatannya itu akan semakin lambat. Kemudian, bagaimana kita cara mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida? Dengan melakukan percobaan piskometer Stokes tadi, menggunakan bola yang dimasukkan ke dalam tabung untuk melihat bagaimana kekentalan fluidanya dan bagaimana pengaruh massa terhadap laju kecepatan jatuhnya bola. Dari data yang telah kami dapatkan, kekentalan fluida dapat mempengaruhi terhadap kecepatan tetesan fluida. Semakin kental suatu fluida, semakin lambat kecepatan tetesannya. Sebaliknya, ketika fluidanya itu
kurang kental, maka akan memiliki tetesan yang jauh lebih cepat karena gaya gesek internal yang lebih kecil. Ini juga dipengaruhi oleh suhunya. Ketika suhunya dinaikkan, kekentalan fluidanya semakin sedikit, sehingga semakin cepat menetes fluida tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika suhunya diturunkan, maka fluida akan semakin kental dan semakin sulit untuk menetes. Nah, massa benda juga ternyata sangat berpengaruh terhadap gerak benda di dalam fluida. Semakin besar massa benda, ketika dijatuhkan ke dalam tabung, maka semakin besar juga gaya gravitasi yang bekerja padanya, sehingga menyebabkan benda jatuh lebih cepat dalam fluida. Nah, hipotesis yang telah saya ambil ternyata terbukti bahwasannya suhu benda atau kekentalan fluida itu mempengaruhi terhadap kecepatan tetesannya, dan juga massa benda itu berpengaruh terhadap gerak benda di dalam fluida. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya Silva Kurota Ayuni dengan NIM 2406993 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.